Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Trik Channel. Di malam hari ini saya akan membagikan pengalaman untuk hari ini. Ini algoritma sebenarnya belum terlalu berubah, tapi sudah ada sedikit perubahan. Dikarenakan orderan food. Ini yang saya bahas, orderan food. Sebelum saya bahas, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum subscribe. Silakan dibantu subscribe biar menambah semangat saya membagikan pengalaman-pengalaman setiap hari. Ini sebenarnya begini, Grab itu ada sedikit perubahan algoritma untuk pembagian order GrabFood, dikarenakan untuk hari ini entah itu besok sama nggak seperti hari ini. Maksudnya begini, untuk hari ini GrabFood kebanyakan di atas tarif terendah ataupun jarak pendek. Jadi customer itu untuk hari ini jarang untuk mendapatkan food atau dia order food, tapi untuk jaraknya dari resto itu dekat. Ini nggak tahu perubahan sistem untuk memberi kesempatan kepada reguler atau seperti apa, tapi kebanyakan trip saya sebentar, saya ada bawa ya. Ini orderan GrabFood ini kebanyakan tidak ada trip pendeknya. Hari ini ada satu tadi 7.200, tapi hampir semua dari 24 orderan ini sama orderan Grabback, tapi GrabFoodnya ini hampir tidak ada trip pendeknya. Makanya saya bilang kalau tidak ada trip pendeknya atau tarif terendah 7.200, semuanya di atas 2 kilo. Jadi untuk reguler saya rasa untuk saat ini atau hari ini aman, maksudnya orderannya lumayan. Tapi kalau orderan trip pendek semua kemakan Grab fitur slot yang memakai GrabFood jarak pendek. Ini jadi sistem itu seumpama gini, contoh ya, Megacuan, rumah customer sama Megacuan itu cuma 1 kilo, tapi kok yang dikenakan Megacuan yang jaraknya 5 kilo ataupun 3 kilo yang cabang-cabangnya. Jadi di orderan GrabFood customer itu tidak muncul yang dekat, munculnya yang agak jauh ataupun jauh sekali. Jadi ini keuntungan untuk akun reguler bagi saya. Ini algoritmanya hari ini berubah, entah besok seperti apa, tapi hari ini memang sedikit berubah karena orderannya jarang atau tidak ada GrabFood jarak pendeknya. Dan ini jika seperti ini teman-teman bisa mengolah biar lebih kenceng lagi, biar orderannya loncat. Seperti apa? Ini ya saya tunjukkan ya, yang gabungan aja kelihatan. Ini gabungan bukan setara. Oh ini bukan orderan gabungan. Ini yang gabungan. Ini pasti kalau gabungan ada tunainya. Ini bisa dipastikan karena orderan saya loncat. Ini yang gabungan, ini non tunai semua, tapi ada juga yang gabungan. Ini 7.200, ini terpendek tadi. Ada satu ini aja yang saya tunjukkan. Ini orderan gabung. Bentar. Jadi orderan GrabFood ini bukan gabungan tapi orderan tunai ya. Jadi seperti ini yang mau saya bahas. Teman-teman, saran saya untuk besok pagi ataupun saya membuktikan hari ini orderan saya loncat,
Maksudnya begini, di dekat-dekat resto itu ada beberapa driver, kenapa kok orderan loncat ke saya? Nah itu orderan juga gabungan. Alasannya ada orderan tunai, entah itu besar ataupun kecil dengan nominal antara 50.000 ataupun di atas 150.000. Jika saldo kita kuat, bisa loncat ke kita. Yang saya maksud begini, kalau pesan saya, jika kepengen GrabFood-nya gacor untuk besok seumpama algoritmanya atau pembagian order dari sistem Grab seperti hari ini, saldo Anda kuatkan. Saya tadi cuman ini begini, saldo cuma 200.000 saya top up. Setelah itu berkurang, tinggal berapa, antara 50 atau 75.000, saya top up lagi 200. Jadi orderannya itu mah mudah. Setelah kita mengantarkan orderan, kita jalan sebentar, kita nyamber lagi orderan tunai GrabFood. Nanti kita jalan sebentar lagi, kita nyamber lagi orderan gabungan GrabFood, entah itu non tunai sama tunai. Jadi kalau saya simpulkan, saldonya itu harus memang tidak usah besar-besar, tapi di atas 100.000 itu kemungkinan mengangkat orderannya ringan untuk kita. Entah itu setelah kita mengantarkan GrabFood gabungan, setelah itu nyamber orderan Grabback ataupun Express. Jika kita berhenti sebentar di sekitar lokasi ada orderan Grabback atau Express, bisa nyamber ke kita. Itu keuntungannya, daripada kita tidak ada saldo sama sekali. Lebih cepat kalau kita ada saldo, angkatan orderannya enak, ringan. Setelah mendapatkan di atas 7 trip atau 10 trip, menjadi lebih ringan jika saldo masih tetap stabil sampai akhir offbeat. Yang saya maksud seperti itu, teman-teman. Jadi kalau untuk hari ini GrabFood rame, memang GrabFood orderannya ramai, tapi diselingi dengan orderan baik. Jadi setelah ngantar GrabFood, saya mendapatkan Grabback di sekitar lokasi saya mengantar food. Nah setelah back saya mendapatkan food lagi, itu loncatnya agak jauh, dikarenakan saya ada saldo dan orderan gabungan. Jadi kalau orderan gabungan, kalau non tunai semua, itu kebanyakan orderan dikasih yang dekat sama resto atau driver yang dekat sama resto. Tapi kalau untuk tunai dan non tunai, orderan gabungan sudah, jika orderannya tunai di atas 150.000, kuat-kuatan saldo. Jika saldo kita kuat, jarak 1 kilo pun kita nyamber. Nah itu yang keuntungan kita untuk mempercepat kita mendapatkan orderan selanjutnya sampai selesai off. Ini saya buktikan tuh hari ini, memang seperti itu. Jadi saran saya, kuatkan saldo Anda. Ini penting ini kalau untuk hari ini. Entah besok sama enggak. Ini dari kemarin saya itu on beatnya tidak sampai 12 jam, paling antara 10 jaman ataupun di bawah 11 jam. Padahal saldo saya itu tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Saldo saya itu cuma untuk 3 hari ini cuma saya isi 200 ribuan. Yang penting pegangan tunai untuk Grab Chopstick itu saya ada, entah itu 500 ribuan. Tadi ada orderan Chopstick buat ngangkat orderan. Ini orderan back. Nah ini back lagi, baru Chopstick saya ambil, memberikan bahan roti 65.000, saya antarnya 15.000. Nah setelah saya mengantarkan jauh ke dekat customer, nyamber lagi orderan ini, dikarenakan saldo saya kuat tunai sama non tunai.
dari jauh pun saya langsung nyamber. Keuntungannya seperti itu. Tapi kalau orderan non tunai semua tidak akan loncat orderan, itu bisa dipastikan. Dikarenakan kalau non tunai yang terdekat sama resto tersebut banyak orang juga, pasti nyamber di tempat-tempat yang dekat dengan resto tersebut. Tapi kalau tunai sama non tunai dan tunainya itu besar, loncatnya bisa sampai 1 kilo atau 800 meter, bisa Anda buktikan. Tapi saya tidak tahu kalau di daerah atau kota-kota yang sepi. Saya memberikan tutorial ini di kota-kota yang ramai. Tapi kalaupun di kota sepi, Anda dengan saldo kuat tetap masih mending daripada teman-temannya yang memang saldonya pas-pasan. Seumpama di kota sepi, saldo teman-teman Anda, maksudnya bukan saldo, pendapatan teman-teman Anda satu hari bisa 15 trip ataupun 12 trip ataupun 5 trip. Tapi kalau jika Anda saldonya kuat, pasti bisa di atas 15 trip. Tapi dengan catatan konsisten on bid lebih dari 10 jam ataupun minim 10 jam. Konsisten dalam 1 bulan. Buktikan kalau bulan besoknya tidak meningkat orderan, itu tidak mungkin, pasti meningkat orderannya. Entah itu rame hari Senin, Selasa, rame, Rabu bertahan atau turun sedikit, itu wajar. Tapi kan yang jelas, jika kita kuat saldonya, kalau untuk hari ini yang saya buktikan, sudah enak banget mendapatkan orderan ini. Tidak seperti yang kemarin-kemarinnya. Entah itu orderan food, entah bag, entah express. Jika yang penting pokoknya itu saldo kuat untuk mengatasi orderan GrabFood, nanti sudah kita dimainkan sama sistem, kita mau dikasih bag untuk selanjutnya, mau dikasih express untuk selanjutnya, tinggal kita jalankan. Yang penting kita itu sudah mengambil semua orderan tanpa ada pilih-pilih atau cancel. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini tutorial singkat saya ini teman-teman bisa memahami, dan saya berdoa untuk teman-teman semua, pokoknya jangan patah semangat, yakin untuk besok hari berikutnya kita gacor atau teman-teman gacor atau mendapatkan penghasilan yang lebih dari hari-hari kemarin. Dan terima kasih pada teman-teman yang selalu mengikuti konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.